Di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, memang dikenal sebagai salah satu wilayah sentra kerajinan tembaga di seputaran Jawa Tengah. Di sini, berdiri ratusan rumah produksi kerajinan tembaga dalam skala besar maupun kecil yang beroperasi hampir setiap hari, salah satunya di rumah produksi milik Mas Kristianto ini. Di tempat produksi ini, lembaran demi lembaran tembaga dengan berbagai ukuran serta ketebalan dipotong untuk dibentuk menjadi beragam kerajinan seni maupun peralatan memasak. Meski kini hampir sebagian besar para pengrajin tembaga di wilayah ini banyak yang berfokus untuk memproduksi kerajinan seni, namun masih ada sebagian rumah produksi yang masih mempertahankan beberapa produk peralatan masak yang terbuat dari tembaga. Salah satu produk peralatan masak dari tembaga yang masih diproduksi adalah dandang jengki. Dandang jengki adalah sebutan untuk peralatan memasak yang sudah ada sejak peninggalan zaman kerajaan Mataram dengan bentuknya yang sangat khas. Dandang sendiri sebenarnya adalah peralatan dapur berbentuk tabung atau silinder yang digunakan untuk mengukus atau merebus olahan makanan. Bagi masyarakat di wilayah Jawa, dandang adalah peralatan dapur yang cukup sering digunakan. Meski banyak terdapat kerajinan tembaga atau peralatan masak di daerah lain, namun salah satu keunikan serta yang menjadi ciri khas dari kerajinan tembaga di daerah ini adalah motif setiap kerajinan yang dibuat. Hampir setiap barang kerajinan maupun peralatan dapur hasil produksi Desa Tumang memiliki guratan khas layaknya motif. Guratan ini merupakan identitas produk kerajinan Desa Tumang yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti di rumah produksi milik Mas Kristianto ini, yang sudah mewarisi keahlian mengolah tembaga menjadi beragam kerajinan dari kakek buyutnya. Secara umum, hampir setiap rumah produksi di desa yang berada di antara lereng Gunung Merbabu ini merupakan pengrajin peralatan rumah tangga serta pengrajin ukir logam. Namun karena tingginya permintaan pasar yang terus berkembang, khususnya dalam variasi produk, banyak pengrajin di wilayah ini mulai mengkombinasi produknya dengan berbagai bahan lain seperti kuningan, bahkan aluminium. Selain itu, produknya juga semakin beragam. Tidak hanya peralatan dapur tradisional seperti dandang maupun panci tembaga, di desa ini juga memproduksi beragam kerajinan maupun produk berdasarkan pesanan para konsumen. Dan hanya tinggal beberapa atau sebagian kecil pengrajin yang masih memproduksi peralatan dapur peninggalan masa lampau seperti dandang. Alat memasak memang selalu memiliki peran penting dalam setiap proses pengolahan suatu jajanan atau kuliner. Bagi masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Boyolali, dandang jengki ini masih memiliki fungsi penting dalam proses pembuatan beragam olahan makanan maupun jajanan. Salah satunya merupakan media dalam pembuatan jajanan tradisional khas wilayah lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, yaitu jadah. Jadah sendiri sebenarnya merupakan jajanan yang terbuat dari beras ketan. Sebelum diolah menjadi jadah, beras ketan yang telah direndam sekitar sehari semalam, kemudian dikukus sekitar 15 menit atau setengah matang untuk dibuat menjadi adonan. Meski sederhana, namun proses perendaman serta pengukusan ini merupakan kunci utama pada proses pembuatan adonan jadah. Butiran beras ketan yang telah direndam sebelumnya akan menghasilkan ketan yang pulen ketika dikukus, serta tidak mudah hancur atau ulet ketika dibuat adonan jadah. Jadah merupakan olahan jajanan yang memiliki cita rasa gurih. Dalam adonan jadah juga menggunakan hasil parutan kelapa sebagai salah satu komposisi bahan utama adonannya. Kelapa yang digunakan dalam adonan jadah biasanya menggunakan kelapa yang masih muda atau biasa disebut kelapa semanten. Jenis kelapa ini sudah bisa untuk dibuat santan, namun teksturnya masih liat atau cenderung lunak dan tidak terlalu keras seperti kelapa tua yang digunakan untuk bahan santan. Untuk diolah menjadi jadah, campuran ketan dan parutan kelapa diberi sedikit garam agar lebih gurih rasanya.
Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur merata, adonan pun dimatangkan dengan dikukus kembali di atas dandang jengki sekitar 30 menit hingga adonan percampuran kelapa dan ketan ini pulen. Adonan hasil percampuran ketan dengan kelapa pun dipadatkan dengan ditumbuk hingga padat atau istilahnya dideplok dalam dandang hingga menjadi adonan yang kalis serta ulet. Jadah atau juga seringkali disebut tetel merupakan jajanan tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah berbentuk segi empat yang khas. Selanjutnya, adonan yang sudah padat pun dicetak dan dipotong dengan ukuran sekitar 10 cm dengan ketebalan sekitar 2 cm sebelum disajikan. Bagi masyarakat Jawa, jadah selain disajikan dalam bentuk basah layaknya jajanan getuk, jajanan tradisional yang sudah sangat identik dengan masyarakat Jogja ini juga sering disajikan dengan dibakar terlebih dahulu. Proses pembakaran ini selain menjadikan jajanan jadah semakin gurih ketika disajikan, juga berfungsi dalam membantu mengawetkan adonan. Karena dengan proses pembakaran ini, adonan jadah yang masih basah menjadi kering dan dapat bertahan sekitar 2 hari untuk disajikan kembali. Selain sensasi rasanya yang gurih dan nikmat, jajanan yang terbuat dari beras ketan ini memang cukup mengenyangkan karena beras ketan sendiri memang cukup kandungan kalori dan karbohidrat. Tak heran bila jajanan tradisional ini seringkali disajikan sebagai teman pelengkap menikmati secangkir teh atau kopi.